tidak berharga. Tidak ada apa-apanya dibanding dia. 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 Tidak akan pernah cukup. Apakah aku berharga? Teringat dengan emas Allah yang kembali menghampiri. Tidak pernah merasakan kebebasan. Jangan tertawa. Tersenyum pun sangat sulit. Hidup dalam arus tekanan yang membuat diri ini tidak pernah merasakan kebebasan. Hidup seperti berada dalam sangkar burung emas yang aku tak tahu bagaimana aku harus keluar. Seperti layar hendak pergi, lalu ditarik oleh pemegang lunak untuk dipaksa pulang.
melampiaskan kepedihanku dengan mencari kawan-kawan baru. Tetapi ketika hendak mencari kawan baru, aku dipaksa untuk terus berada dalam sangkar emas itu. Tak sekalian, aku diberikan pengawal bank seorang pejabat yang hidupnya selalu dikawal. Realita demi realita terlihat. Terkungkung dalam sebuah sangkar yang berisikan hinaan, cacian, makian yang sudah seperti legenda dan tidak bisa aku hindari. Seperti bibit yang disiram oleh kasih akan bertumbuh dengan indah. Sebaliknya padaku, disiram dengan siraman kekejian yang membuat aku selalu bertemu seperti apa yang selalu aku dengar dalam sangkar emasku. Hingga aku merasa sendiri dan takut untuk memperkenalkan diri. Aku seorang diri, lebih baik sendiri dalam sendirian daripada sendiri dalam keramaian. Dalam kamus hidupku hanyalah sendiri, sendiri dan sendiri. Terpenjara dalam perasaan luka yang dalam. Hingga aku dihantui oleh bayang-bayang bahwa setiap perjumpaan yang aku temui akan berjumpa dengan perpisahan. Sama halnya dengan bunga mawar. Terlihat indah, namun setiap kelopaknya akan jatuh berguguran dan hanya tersisa tangkai berduri. Begitupun dengan aku. Mereka yang aku indahkan akan pergi meninggalkan dan aku menggenggam tangkai berduri. Hingga aku mencari kesempurnaan dalam diri ini untuk mempertahankan setiap perjumpaan. Iya, agar tidak bertemu dengan perpisahan. Karena aku ingin memiliki arti, memiliki dan dimiliki. Aku pikir seseorang yang sedang mencari jati diri perlu diberikan kebebasan. Kebebasan untuk memilih apa yang menjadi pilihanku. Tapi kata bebas pun tak pernah menghampiriku. Merasa terpenjara dalam ruang ketidakbebasan. Kebahagiaan dihiraukan. Keberadaan yang tak dianggap. Keinginan yang tak dikicaukan. Kesana kemari ku cari harapan. Segala hal bisa aku lakukan. Aku lakukan untuk mendapatkan pengakuan dan menjadi senjata pembuktian kepada mereka yang malah mendapat penolakan. Berusaha melakukan yang terbaik. Berusaha agar aku juga bisa menjadi sosok yang dapat dibanggakan. Tetapi tetap saja aku dibanding-bandingkan. 1, 2, dan 3. 1 dan 3 selalu mendapatkan kebebasan, tapi 2. Aku tidak pernah ketemu dengan sebebas itu.
Ketidakbebasan yang buatku semakin tenggelam dalam palung tekanan. Bertahan dalam sebuah fase yang tidak menjadi keinginanku. Seperti di laut lepas yang tak kunjung menemukan tempat daratan. Seperti mendayung perahu yang tak kunjung menemukan tempat berlabuh. Aku atau mereka yang menjadi nahkoda kehidupanku dijadikan harapan untuk harapan mereka semata, dijadikan pewaris untuk tidak memutus rantai yang katanya rantai kebanggaan. Ku coba mengikutinya, melantunkan nada-nada pada sebuah notasi angka, melentikan jari jemari tut di atas hitam dan putih, membaca setiap notasi angka dan balok yang aku ekspresikan di setiap tut sebagai bentuk aktualisasi melodi yang indah yang aku sendiri tak pernah diindahkan. Bisa-bisa aku hilang di sana, tersesat dalam lorong-lorong sunyi pikirannya. Lantunkan nada-nada, alunan kata-kata, seperti melodi yang aku ekspresikan di dalam jiwa diri ini. Ya, akhirnya pun aku berhasil menemukan daratan, menemukan tempat berlabuh. Tapi aku pikir aku si Dua bisa sampai di daratan ini, sampai di pelabuhan ini, jauh dari awal 1 dan 3. Mereka naik menggunakan sayap, dan aku naik menggunakan tangga. Kami sama-sama naik, tapi mereka hanya menghargai keindahan pantai tersebut tanpa peduli keringat yang telah aku keluarkan. Aku harap diapresiasi hingga di kehidupanku ini. Tahu rasa dihargai, bernilai, dan berharga. Visi dan motivasi adalah sebuah manifestasi yang kulakukan untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan yang didapatkan setiap insan memang bisa dijadikan acuan. Acuan untuk terus melatih setiap potensi yang tertanam di dalam diri. Hingga aku menemukan suatu tempat di mana aku bisa mengasah pisau ini lebih tajam. Hingga aku menemukan suatu tempat di mana aku bisa berlari mengejar mimpi. Hingga akhirnya aku menemukan untuk menetap. Bak di bawah sebuah atap, insan-insan yang bertalenta memang patut dijadikan acuan untuk mendapatkan pengakuan. Tetapi tak sedikit yang bisa dijadikan panutan atau bahkan sanjungan. Hingga aku diberikan panggung oleh seseorang yang kuanggap sebagai panutan. Wah,
antusias. Panggung sandiwara yang kumainkan, kujadikan api untuk semakin berkarya. Melantunkan nada-nada dan melodi, meluapkan frasa di atas sebuah kata. Bersandiwara. Bak seperti meluapkan ekspresi yang tertanam di dalam diri. Ada burung yang terbang tinggi. Setidaknya itu yang aku usahakan. Realita demi realita aku hadapi. Melihat suatu ruang, seorang insan yang kuanggap sebagai panutan bicara dengan insan yang lain. Mendengar sebuah kalimat yang terlontar di dalam mulutnya, seakan usaha yang aku lakukan tak ada harganya. Ada burung yang terbang bebas, gak harus kehilangan sayapnya. Ia memilihku, hanya sebuah paksaan semata. Gimana aku? Bukanlah tujuan utamanya. Aku merasa terancam di setiap kehadirannya di dekatku. Di setiap kehadirannya di dekatku, aku merasa terhakimi. Hingga aku hanya bisa berpura-pura. Berpura-pura tidak mendengarkan dialog sepanutan dengan insan yang lain. Melihat dalam sebuah buku miliknya yang bercari, teman tidak berpotensi. Dan aku adalah salah satu nama yang tercari dalam buku tersebut. Hingga akhirnya aku termenung, merenungkan goresan pena tersebut. Aku tidak berpotensi. Realita yang aku hadapi membuat dirinya semakin awas terhadap apa yang kulakukan. Realita adalah sebuah derita. Jamnya realita adalah membunuh dan mengikis kepercayaan diri ini. Seperti terpenjara. Karena realita masih terpenjara, karena aku yang tak bisa menerima. Seringkali terlintas, apakah sebenarnya aku berharga? Apakah aku cukup berada di titik ini? Merasa di sebuah ambang senja yang berada di antara terang dan gelap. Terkadang muncul pemikiran di dalam diri. Ini mah hanyalah angin yang lewat dalam pikiranku saja. Aku berharga. Aku bisa melakukan semua hal. Aku tak kalah dari mereka. Bisa atau masa bisa. Yang sebenarnya tidak mana bisa. Mencari kesempurnaan diri dalam kepahitan diri.
dan menjadi senjata rebutan kepada mereka yang mencibir potensi dalam diri. Dan single yang bernama Siti. Dan single yang kedua Alika. Dan para dancer Iin, Anini, Nafis, Diwan, Imam, Ana, Silda, Puput, dan Ruslo. Yang dimainkan langsung oleh Minggu Baratulida selaku produser sekaligus sutradara dari film yang berjudul Cerita Kita. Dan